2023 saksi sudah berada di situ? Sudah, Pak. Sudah. Ini membuktikan kalau bisa dijebol. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa orang? Ada 14, Pak. Itu Siskohat nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Tanya jawab singkat antara Wakil Ketua Pansus Angket Haji dengan salah satu pejabat dari Kemenak ini sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat milik Kementerian Agama memang syarat dengan celah penyimpangan. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya menyampaikan aplikasi Siskohat tidak berjalan dengan baik sebab keputusan Dirjen terkait optimasi kuota haji dengan alasan kuota tidak terserap. Minimnya sosialisasi dan langkah antisipasi pemerintah membuat jemaah tidak siap melakukan pelunasan. Alhasil, pemerintah harus melakukan optimasi pengisian kuota haji yang tidak sesuai urutan. Masa untuk hal seperti ini itu diberikan informasinya terlalu mepet gitu loh. Kenapa tidak ada sosialisasi sejak dari awal bahwasanya jamaah itu untuk bisa melunasi, sehingga tidak ada kuota yang tidak terserap dan akhirnya adanya opsi optimasi. Optimasi ini tidak sesuai dengan urutan. Siapa yang ready, siapa yang siap bayar maka berangkat. Itu yang sebetulnya sistem yang dikatakan Siskohat adalah sebuah sistem, tapi nyatanya, faktanya itu bisa dengan mudahnya untuk dirubah. Tak heran bila desakan evaluasi Siskohat semakin menguat, menyusul praktek pengalihan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan. Fakta dan realita yang berkembang ketika kita tanya, jelas kok bisa dirubah. Dan siapa yang merubah? Ketika kita tanya, oh ini nggak bisa dirubah, ini kewenangan pusat. Nah ini tadi, mereka di pusat ternyata nggak tahu, soalnya yang melakukan itu di bawah. Coba, ini kan mereka seperti terkesan di pingpong gitu ya. Nah, tentu saja hal ini perlu menjadi evaluasi karena evaluasi khusus ya. Karena kita berharap bahwa sistem haji kita di Indonesia ini ya jauh lebih baik lah. Tak hanya Siskohat, celah penyimpangan juga terjadi pada pengalokasian kuota haji reguler dan haji khusus. Dalam rapat panja disepakati bahwa kuota haji reguler tahun 2024 mendapat kuota 221.000, sementara haji khusus sekitar 19.000. Namun realisasinya Kemenak memberangkatkan 213.000 jamaah haji reguler dan sebanyak 27.000 kuota untuk haji khusus. Penyelidikan Pansus Angket Haji DPR ini menemukan fakta bahwa draft MOU yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak mengatur secara detail terkait pembagian kuota haji Indonesia. Maka bisa dibilang pengalihan kuota haji ini merupakan inisiatif dari Kemenak. Jadi seandainya pemerintah Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan hasil panja dan kemudian juga kepres ya yang terkait dengan pembiayaan haji untuk 92% itu haji reguler dan 8% untuk haji khusus, maka sebenarnya tidak perlu harus ada geger dan juga pansus hari ini gitu. Tetapi karena pemerintah dalam hal ini adalah Kemenak ternyata mengangkangin kesepakatan dengan panja DPR dan juga kepres itu sendiri, maka ya ini satu hal yang sangat serius. Pansus Angket Haji DPR RI menyayangkan kurang optimalnya peran Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalam mengawasi kebijakan perihal penyelenggaraan ibadah haji. Irjen Kemenak sejatinya punya tanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya kebijakan yang menyimpang, termasuk dalam hal menutup celah utak-atik kuota haji serta celah penyimpangan Siskohat.